Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita mengenai plot cerita Donghua Martial Universe pada season ketiganya. Upaya Lindong untuk terus meningkatkan kekuatan tempurnya masih berlanjut demi membuktikan bahwa ialah yang terkuat. Ia telah menyerap kekuatan sumber halilintar yang membuat kultivasinya naik satu tingkat dari ranah Yuan dan tingkat lanjut menjadi ranah penciptaan bentuk tingkat awal. Tapi bagi kalian yang masih bingung mengenai berbagai tingkatan level kekuatan di Donghua ini, penjelasannya sudah saya terangkan di bagian sebelumnya ya. Selanjutnya, Lindong juga telah berhasil menyempurnakan teknik baru yang disebut dengan transformasi Kera Naga Iblis. Teknik ini memungkinkan Lindong untuk memasuki mode bertarung Kera Naga Iblis yang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara signifikan. Terakhir, kita juga diperlihatkan mode ini yang dikombinasikan dengan teknik tubuh halilintar perunggu yang begitu hebatnya sampai-sampai dapat membuat kewalahan kultivator dengan tingkatan yang bahkan lebih tinggi dari Lindong. Selanjutnya, Lindong dalam perjalanan menuju kota Dauhang. Di sana terdapat monumen kuno Dauhang yang dikatakan menyimpan banyak harta karun termasuk simbol leluhur yang selama ini mereka cari. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan plot ceritanya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena fix konten kali ini mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah membuat Guyan, tetua sekte pedang kuno kewalahan, Lindong segera pergi meninggalkan lokasi pertempuran untuk menghindari bala bantuan musuh yang mungkin akan segera datang. Dalam perjalanan, Lindong mulai mempertanyakan mengapa tombak surgawi miliknya mengalami perubahan fisik setelah ia menyempurnakan teknik transformasi Kera Naga Iblis. Shiode kemudian menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang wajar terjadi pada senjata roh kuno. Sebuah hal yang bagus karena dengan ini darah sejati naga surgawi pada tombak tersebut kini mulai terlihat. Yang mana hal ini berarti tombak kuno surgawi milik Lindong sudah waktunya untuk ditingkatkan ke level senjata roh yang lebih tinggi. Sedangkan untuk proses peningkatannya sendiri membutuhkan beberapa bahan yang perlu disiapkan, serta juga memerlukan seorang master simbol roh yang berpengalaman dan berpengetahuan luas mengenai seluk-beluk senjata kuno. Adapun gelar master simbol roh adalah sebutan bagi seorang kultivator yang terus melatih kekuatan mentalnya hingga tahap tertinggi. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mampir terlebih dahulu di kota Dagui, sebuah kota kecil yang berada tidak jauh dari kota Dauhang, guna mencari bahan-bahan dan orang yang tepat untuk membantunya dalam proses peningkatan tombak surgawi. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota Dagui. Terlihat Lindong yang sedikit canggung karena sudah lama ia tidak berada di dalam keramaian. Setelah 2 hari berada di tempat ini, mereka pergi ke sebuah rumah pelelangan terbesar di kota Dagui yang bernama Pelelangan Wumeng untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Masuk ke dalam rumah pelelangan, Lindong langsung dapat merasakan kehadiran dari kekuatan mental yang sangat aneh, dan ternyata kekuatan mental ini berasal dari seorang pemuda yang berada di lantai 2. Mendengar percakapan dari orang-orang di sekelilingnya, diketahui bahwa pemuda ini bernama Huozong yang berasal dari sekte boneka tersembunyi. Terkenal sebagai pribadi yang angkuh yang sering memborong barang-barang lelang di tempat ini. Dari belakang Huozong datang seorang wanita anggun berbaju serba merah lengkap dengan 2 pengawalnya. Diketahui bahwa wanita ini bernama Mu Xianxian. Ia memiliki kemampuan bawaan unik, yaitu aura pemikat yang membuat orang-orang di sekeliling ketika melihat senyumannya akan langsung terhipnotis. Lindong yang hampir terpengaruh untung saja berhasil kembali sadar berkat Shiode yang menegurnya. Shiode juga menyarankan agar Lindong selalu waspada karena wanita ini setidaknya sudah mencapai kultivasi ranah penciptaan Ki tingkat awal. Huozong ini nampaknya menyukai Mu Xianxian. Terlihat dari percakapan mereka di mana Huozong mengatakan akan bersedia membantu Xianxian untuk mendapatkan barang lelang yang ia sukai. Acara pelelangan pun dimulai. Barang lelang pertama adalah hati emas sisik iblis dengan harga awal 5.000 pil yuan murni. Shiode menyuruh Lindong untuk mengambilnya karena benda ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan dalam proses peningkatan tombak surgawi. Dan setelah terjadi perang harga yang cukup sengit, Lindong pun berhasil mendapatkannya di harga 20.000 pil yuan murni. Acara lelang tersebut berlangsung hingga malam hari. Barang lelang kesekian adalah harta roh tingkat tinggi yang bernama Armor Bumi Misterius yang berhasil didapatkan oleh Huozong dengan harga jual 180.000 pil yuan murni. Huozong ini memang tajir melintir ya. Untung saja ia tidak tertarik dengan barang-barang yang Lindong butuhkan sehingga tidak perlu sampai bersaing. Barang terakhir yang menjadi bonus pada acara lelang hari ini adalah sebuah benda yang disebut sebagai karpet misterius dengan harga awal 50.000 pil yuan murni. Huozong yang nampak tertarik mulai melempar harga untuk mengambilnya. Sedangkan Lindong yang sebenarnya kurang tertarik berniat ingin segera pergi mengingat bahan-bahan yang dibutuhkan juga sudah lengkap. Namun Shiode mencegahnya dan menyuruh Lindong untuk mengambil barang lelang tersebut karena firasatnya mengatakan kalau benda ini pasti menyimpan kekuatan tersembunyi. Hal ini membuat Lindong terpaksa harus bersaing harga melawan Huozong.
Dan Huazong yang mulai merasa tertantang pun terus saja melempar harga tinggi. Sampai pada akhirnya Huazong lah yang mengalah sehingga Lindong berhasil mendapatkannya di harga 100.000 pil yuan murni. Angka yang terbilang tidak masuk akal untuk sebuah harta roh yang belum jelas apa kegunaannya. Selesai acara lelang, Lindong dihampiri oleh Mu Xianxian yang nampak tertarik dengan sosok Lindong. Lindong pun memperkenalkan dirinya juga menjelaskan kalau ia adalah seorang pengembara yang bukan berasal dari kota ini. Di tengah percakapan mereka, Huazong menyela untuk berpamitan dengan Mu Xianxian. Sebelum pergi, ia juga memberikan tatapan sinis kepada Lindong yang menandakan kalau ia tidak menyukai pemuda tersebut. Mu Xianxian yang menyadarinya kemudian memperingatkan Lindong agar lebih berhati-hati karena Huazong ini adalah orang yang cukup berbahaya. Pada keesokan harinya, Lindong mendatangi kediaman seorang master simbol roh yang dipanggil sebagai Master Cheng. Beberapa waktu yang lalu ia mendapatkan informasi kalau Master Cheng ini sangatlah ahli dalam peningkatan harta roh, sehingga ia ingin meminta bantuan untuk meningkatkan senjata tombak surgawi miliknya. Setelah menyampaikan tujuan dari kedatangannya, Lindong kemudian menunjukkan tombak surgawi miliknya yang ingin ia tingkatkan. Diperlihatkan Master Cheng yang begitu kagum ketika melihat dan menyentuh senjata tersebut yang menurutnya sangatlah unik. Ia lalu meminta Lindong untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan, yang mana tentu saja sudah Lindong siapkan dengan lengkap sehingga proses peningkatan bisa segera dimulai. Untuk biaya tukangnya sebesar 50.000 pil yuan murni. Meski terbilang cukup mahal, namun Master Cheng juga tidak bisa menjamin kalau proses peningkatan ini bisa berhasil. Bahkan jika proses pemurnian senjata roh ini sampai gagal, maka resikonya tombak surgawi Lindong akan hancur dan tidak akan bisa dipulihkan kembali. Barulah setelah Lindong sepakat dengan resikonya, Master Cheng pun segera memulai proses peningkatan. Tahap awal adalah melebur seluruh bahan ke dalam bola api berkekuatan mental agar bisa bersatu dengan tombak surgawi. Memanaskannya hingga suhu ekstrim sampai senjata kuno tersebut berevolusi menjadi senjata roh tingkat tinggi. Setelah proses melewati masa-masa tersulit, akhirnya Master Cheng pun berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga senjata Lindong kini telah dipromosikan menjadi senjata roh tingkat tinggi. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang Huazong yang merasa penasaran dengan gejolak kekuatan mental yang bersumber dari tempat ini. Ia mengungkapkan ketertarikannya terhadap tombak surgawi milik Lindong dan bersedia membelinya dengan harga tinggi. Namun tanpa berpikir dua kali, dengan tegas Lindong pun langsung menolaknya. Master Cheng yang tidak ingin ada keributan meminta Huazong agar segera pergi meninggalkan tempatnya. Dengan nada bicara yang sangat angkuh, Huazong mengatakan kalau ia akan memberi waktu kepada Lindong selama 24 jam untuk mempertimbangkannya lagi jika tidak ingin sesuatu yang buruk menimpanya. Huazong datang menemui ayahnya yang sedang menyempurnakan boneka simbol. Boneka simbol adalah salah satu senjata yang bisa membantu pemiliknya ketika bertempur. Kalau kalian ingat, Lindong juga pernah mendapatkan boneka simbol di season kemarin ya, dan ia juga sempat menggunakannya ketika bertarung melawan Wang Yan. Cara penggunaannya pun cukup simpel, yaitu si pemilik cuma perlu memasukkan sedikit energi mentalnya ke dalam benda tersebut, dan setelah itu boneka simbol akan membantu untuk mengalahkan musuh. Diketahui ayah Huazong ini bernama Huagu yang juga merupakan pemimpin dari sekte boneka tersembunyi. Dan boneka simbol yang telah selesai ia sempurnakan ini khusus ia siapkan untuk Huazong sebagai bekal untuk memasuki monumen kuno Dauhang. Huagu kemudian menyuruh putranya untuk mencoba seberapa hebat boneka simbol tersebut. Dan seperti yang terlihat, nampaknya boneka simbol ini memang sangatlah kuat. Huagu juga menjelaskan kalau boneka simbol ini juga telah ia perkuat dengan kekuatan mentalnya, sehingga dengan perlindungan dari boneka simbol ini ia bisa tenang saat putranya tersebut pergi ke monumen kuno Dauhang. Di tengah percakapan mereka, bawahan Huazong yang diperintahkan untuk mengawasi Lindong datang untuk memberikan laporan. Berdasarkan pengamatannya, pemuda bernama Lindong seharian ini terus tinggal di penginapan dan sama sekali tidak pernah keluar kamar. Huazong lalu menyuruhnya untuk terus mengawasi Lindong mengingat waktu 1 hari yang ia berikan kepada pemuda tersebut belum berakhir. Sementara itu di penginapan, Lindong bersama Xiaode sedang mengamati karpet misterius yang ia dapat dari tempat pelelangan dengan harga yang begitu mahal. Sejauh ini mereka sama sekali belum menemukan apa kegunaannya. Biasanya harta roh akan merespon jika ada orang yang memasukkan energi ke dalamnya, namun Lindong sudah berulang kali mencoba memasukkan energi yuan maupun energi mental miliknya, tetap saja tidak terjadi apa-apa. Lindong pun menyalahkan Xiaode karena sudah menjerumuskannya untuk membeli barang yang tidak berguna dengan harga yang sangat mahal.
Tidak lama setelah perdebatan mereka, secara tidak sengaja Lindong mengeluarkan energi Yuan di tangan kiri dan energi mental di tangan kanan. Terlihat karpet misterius pun langsung meresponnya karena ternyata untuk membuka benda tersebut haruslah menggunakan energi mental dan energi Yuan secara bersamaan. Di percobaan pertama meledak yang mana berarti Lindong masih belum berhasil. Xiaode kemudian menyuruhnya untuk melakukannya lagi, namun dua energi yang Lindong salurkan haruslah seimbang. Berulang kali Lindong mencoba dan terus mengalami kegagalan karena sulitnya menyeimbangkan dua energi yang dikeluarkan sekaligus. Sampai di pagi hari, akhirnya Lindong berhasil menyeimbangkan energi Yuan dan energi mental untuk mengungkap rahasia di balik karpet misterius tersebut. Xiaode menjelaskan kalau benda ini memiliki formasi unik yang dapat menciptakan sebuah teknik penggabungan antara energi Yuan dengan energi mental yang kemudian disebut sebagai kekuatan mental Yuan. Lindong yang penasaran langsung ingin menguji seberapa kuat teknik tersebut. Beruntung Xiaode mencegahnya karena kalau tidak penginapan ini bisa hancur. Memang kelihatannya cukup berbahaya sehingga Lindong menurut dan mengatakan akan menunggu kesempatan untuk mencobanya. Ia kemudian mengajak Xiaode dan Xiaoyan bergegas meninggalkan kota Dagui sekarang juga, mengingat Huazong pasti tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan senjata roh miliknya. Lagi pula akan sangat sulit jika harus bertarung di wilayah musuh karena meski sekalipun ia bisa menang, pasti akan banyak bala bantuan yang berdatangan dari pihak sekte boneka tersembunyi. Ketika dalam perjalanan, Lindong dapat merasakan kalau terdapat dua orang yang terus mengikutinya. Tentu saja orang-orang yang dimaksud adalah orang suruhan dari Huazong yang memang ditugaskan untuk selalu mengawasi gerak-gerik Lindong. Barulah setelah cukup jauh dari keramaian, Lindong pun menyuruh orang-orang tersebut untuk keluar dari tempat persembunyiannya karena ia sudah menyadari keberadaan mereka yang terus mengikutinya semenjak meninggalkan penginapan. Lindong dapat merasakan kalau dua orang ini cukup tangguh karena telah mencapai ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Dari belakangnya juga hadir Huazong, bos dari dua orang tersebut yang memang ingin mengambil harta roh milik Lindong. Namun untuk kedua kalinya Lindong mempertegas kalau ia tetap tidak berniat untuk menjual harta rohnya. Tanpa basa-basi, Huazong memerintahkan dua bawahannya untuk langsung menyerang Lindong demi merebut harta roh secara paksa. Pertarungan singkat mereka jelas berhasil Lindong menangkan dengan mudah. Sampai akhirnya Huazong sendirilah yang turun tangan secara langsung untuk melawan Lindong dengan kekuatan mental. Pertarungan berlanjut dengan 3 lawan 1. Meski jelas tidak adil, namun nyatanya Lindong berhasil mengimbangi mereka. Huazong masih bersikap sombong dengan memberikan tawaran kepada Lindong agar memberikan harta rohnya dan bersedia menjadi bawahannya selama 1 tahun. Dengan begitu ia akan mengampuni nyawa Lindong. Namun tanpa rasa takut sedikit pun Lindong menolak dan justru memberikan tawaran yang sama kepada Huazong. Pertarungan di wilayah musuh serta harus berhadapan 3 lawan 1 jelas sama sekali tidak menguntungkan. Oleh sebab itu Lindong menciptakan sebuah ledakan sebagai pengalihan agar ia bisa melarikan diri. Dengan menaiki Xiaoyan, Lindong sampai di daerah gurun pasir. Namun ia tetap bisa merasakan kalau Huazong masih berusaha mengejarnya. Tentu akan sangat sulit jika bertarung melawan mereka bertiga sekaligus. Maka dari itu Lindong meminta agar Xiaoyan pergi ke arah yang berlawanan dengan membawa sedikit auranya agar dapat membingungkan Huazong beserta bawahannya. Namun ia mengingatkan Xiaoyan cukup pancing pergi saja dan tidak perlu sampai bertarung melawan musuh. Sesuai rencana, Huazong yang menyusul dapat merasakan aura Lindong yang berada di 2 arah yang berbeda. Untuk itu ia memerintahkan 2 bawahannya agar pergi ke salah satu arah sementara ia akan menuju arah yang satunya. Aura Lindong yang Huazong ikuti membawanya tiba di sebuah reruntuhan. Serangan kekuatan mental menyerbunya secara tiba-tiba namun masih dapat ia antisipasi dengan cukup mudah. Dan sudah jelas sesuai dengan harapan Huazong yang mana ia berhasil menemui Lindong kembali. Namun ia cukup terkesan mengetahui bahwa Lindong juga merupakan seorang master simbol, yaitu sebutan bagi mereka yang melatih kekuatan mental hingga tahap tertentu. Dikarenakan mereka berdua sesama seorang master simbol, Lindong pun menawarkan jalan damai, namun Huazong yang begitu angkuh menolak dan sangat percaya diri kalau ia jauh lebih kuat daripada Lindong.
Huazong bahkan juga mengeluarkan boneka simbol pemberian ayahnya, serta memperlihatkan simbol di dahinya yang menandakan kalau ia adalah seorang master simbol yang telah mencapai tingkat cukup tinggi yang disebut master simbol roh. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Xiuyan berhasil memancing dua bawahan Huazong menggunakan aura Lindong yang ditempelkan ke tubuhnya. Namun sesuai permintaan Lindong, ia akan menghindari pertarungan dan setelah berhasil memancing musuh cukup jauh, ia pun segera bersembunyi. Sadar bahwa telah dipermainkan, keduanya pun bergegas pergi menyusul bosnya agar bisa membantu mengalahkan Lindong. Kembali ke lokasi pertempuran Lindong, yang mana ia digempur habis-habisan oleh Huazong yang mempunyai segudang senjata roh. Xiode pun mengingatkan Lindong agar tetap berhati-hati mengingat lawannya adalah seorang master simbol roh, ditambah lagi juga dipersenjatai dengan boneka simbol. Seluruh tekanan ini memaksa Lindong untuk merilis teknik transformasi kera iblis yang memberinya buff secara instan. Namun pertahanan Huazong masih saja terlalu kuat, yang mana meski sudah digempur serangan bertubi-tubi bahkan tidak tergores sedikit pun. Ditambah lagi dengan boneka simbol yang terus menyerang membuat posisinya semakin terdesak. Akan tetapi Huazong mungkin lupa kalau Lindong adalah tokoh utamanya di Donghua ini. Xiode pun mengingatkan Lindong bahwa ini adalah saatnya untuk mencoba teknik barunya kemarin. Untuk itu Lindong merilis boneka simbolnya untuk menahan boneka simbol milik Huazong agar ia punya cukup waktu untuk mempersiapkan teknik baru demi memberikan Huazong serangan telak. Tentu saja teknik baru yang dimaksud adalah teknik kekuatan mental Yuan, sebuah teknik khusus yang menggabungkan dua energi Lindong, yaitu energi Yuan dan energi kekuatan mental. Dari jarak yang sangat dekat, Lindong berhasil menargetkan serangannya tepat ke tubuh Huazong yang mengakibatkan armor spiritual miliknya hancur berkeping-keping. Selain itu, pertarungan antar boneka simbol juga berhasil Lindong menangkan, sehingga dengan ini situasi pertempuran pun telah berbalik. Di sini Lindong masih berbaik hati dengan memberikan Huazong kesempatan untuk mengaku kalah dan meminta maaf. Namun jelas karena harga diri yang sangat tinggi, ia pun tidak akan sudi melakukannya dan justru memanfaatkan kelengahan Lindong untuk kembali menyerangnya. Ia merilis sebuah teknik yang disebut pengikis tulang segel, sebuah teknik yang memungkinkannya untuk mengunci target lalu menyerap seluruh kekuatan mentalnya. Akan tetapi menggunakan teknik seperti ini kepada Lindong sama saja dengan bunuh diri, karena teknik penyerapan energi adalah salah satu keahlian terbaik Lindong. Alih-alih bisa menguras kekuatan mental Lindong, Huazong justru terlihat semakin panik karena daya serap dari Lindong lah yang ternyata jauh lebih kuat. Sampai pada akhirnya Lindong pun berhasil menyerap seluruh kekuatan mental milik Huazong sampai kering yang mengakibatkan pemuda tersebut tewas seketika. Kepala terasa berat setelah menyerap kekuatan mental milik Huazong. Lindong dapat merasakan dua kekuatan mental yang saling bertabrakan di dalam tubuhnya, ditambah lagi entah mengapa kekuatan mental Huazong terasa begitu jahat. Xiode kemudian menjelaskan kalau kekuatan mental membawa sifat dari pemilik aslinya, maka dari itu Lindong membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya agar tubuh dapat beradaptasi. Di saat yang bersamaan, Xiuyan akhirnya berhasil menyusul Lindong. Lindong pun mengajak mereka agar segera meninggalkan tempat ini sebelum datang bala bantuan dari sekte boneka tersembunyi. Tak lama setelah kepergian Lindong, dua bawahan Huazong tiba di lokasi bekas pertempuran, namun nahasnya mereka terlambat karena kini sang tuan muda telah meninggal. Mereka lalu membawa jasad Huazong ke tempat ayahnya dan tentu saja sang ayah sangat berduka atas kematian putra kesayangannya tersebut. Ia pun dibuat sangat marah dan bersumpah bahwa ia pasti akan membunuh Lindong. Tidak sabar menunggu lebih lama, malam ini juga Huagu langsung memberikan perintah kepada seluruh anggota sekte boneka tersembunyi untuk melacak keberadaan Lindong. Musian-Sian yang menyaksikan keributan di luar mendapatkan informasi dari bawahannya kalau Huazong, putra dari tetua sekte boneka tersembunyi, telah dibunuh oleh Lindong. Oleh sebab itulah seluruh orang dari cabang sekte boneka tersembunyi dikerahkan untuk segera menangkapnya. Namun meski semua orang telah berusaha keras, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukan bocah tersebut. Hal ini membuat Huagu semakin kesal sehingga ia memutuskan untuk mencarinya sendiri. Di sisi lain, dalam perjalanan Xiode menjelaskan betapa seriusnya masalah yang sedang Lindong hadapi saat ini. Pihak dari sekte boneka tersembunyi pasti tidak akan melepaskan Lindong setelah putra dari ketua sekte mereka terbunuh. Namun sebelum memikirkan rencana berikutnya, Lindong harus segera mencari tempat yang aman terlebih dahulu untuk menyempurnakan kekuatan mental milik Huazong yang telah ia serap
karena energi jahatnya yang terus memberontak. Singkat cerita, Lindung telah memulai proses penyempurnaan kekuatan mental di sebuah reruntuhan kuil di wilayah gurun pasir, dan tidak membutuhkan waktu lama, ia pun telah berhasil menyelesaikan proses penyempurnaan tersebut sehingga kekuatan mental Huazong kini telah sepenuhnya terserap. Namun belum aman jika melanjutkan perjalanan sekarang karena orang-orang dari sekte boneka tersembunyi pasti masih berkeliaran untuk memburunya. Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, Lindung berencana untuk meningkatkan kekuatannya lagi dengan menggunakan buah 1000 binatang yang dulu berhasil ia dapatkan dari keran naga iblis. Shiode kemudian menjelaskan bahwa mungkin penyempurnaan buah 1000 binatang dapat meningkatkan kekuatan Lindung secara signifikan. Namun resiko yang harus dipertaruhkan juga sangatlah tinggi. Peluang kegagalannya cukup besar mengingat kondisi tubuh Lindung yang baru saja menyerap kekuatan mental Huazong masih belum stabil. Ditambah lagi bagaimana jika orang-orang dari sekte boneka tersembunyi berhasil menemukannya terlebih dahulu sebelum proses penyempurnaan selesai. Namun menurut Lindong, jika harus bertarung melawan tetua sekte boneka tersembunyi menggunakan kekuatannya sekarang bisa saja menjadi jauh lebih berbahaya. Maka dari itu, meski sudah mendapatkan peringatan dari Shiode, Lindong pun tetap memutuskan untuk menyempurnakan buah 1000 binatang tersebut. Dan selama proses berlangsung, ia meminta Shiode dan Xiaoyan untuk melindunginya. Shiode pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun mengajak Xiaoyan untuk berjaga di luar dan memberikan waktu sebanyak mungkin untuk Lindong. Sementara itu di sisi lain, Wagu yang pergi untuk mencari orang yang telah membunuh putranya akhirnya telah sampai di lokasi bekas pertempuran. Ia pun masih dapat merasakan sisa energi mental di tempat tersebut, bahkan juga dapat mengetahui ke arah mana perginya energi mental milik Lindong pasca pertarungan. Kembali ke tempat Lindong, Xiaoyan terlihat mulai cemas karena proses kultivasi Lindong yang tidak kunjung selesai. Namun meski cukup berbahaya, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan peningkatan kekuatan secara instan. Dan Shiode juga yakin kalau Lindong pasti dapat melakukannya. Di tengah pembicaraan tersebut, Shiode tiba-tiba dapat merasakan kehadiran aura yang sangat kuat dari seorang kultivator di ranah penciptaan Qi. Melihat kondisi Lindong yang masih belum memungkinkan untuk bertarung, Shiode pun mengajak Xiaoyan untuk menahan musuh di luar agar bisa memberikan waktu kepada Lindong untuk menyempurnakan buah 1000 binatang. Dan benar saja, aura kultivator di ranah penciptaan Qi yang dirasakan oleh Shiode ternyata memang berasal dari Wagu yang telah berhasil melacak lokasi Lindong melalui energi mental yang tertinggal di tempat pertarungan sebelumnya. Shiode pun kemudian memerintahkan Xiaoyan untuk mengalihkan perhatian Wagu, sementara ia akan menyelinap untuk memberikan serangan kejutan dari arah belakang. Dengan wujud kucing kecilnya, Xiaoyan berusaha menarik perhatian Wagu. Hingga tiba waktu yang tepat, giliran Shiode yang melancarkan serangannya meski dapat diantisipasi dengan cukup mudah. Untuk menyita sedikit waktu, Shiode pun menampakkan wujudnya kemudian menyarankan agar Wagu segera pergi sebab jika ingin mencari harta karun, sayangnya Wagu datang ke tempat yang salah karena tempat ini hanyalah wilayah bagi para binatang roh. Namun tentu saja Wagu tidak akan mudah dibodohi begitu saja. Ia sangat yakin bahwa orang yang ia cari berada di tempat ini, dan dua makhluk inilah yang sengaja menyembunyikannya. Dari serangan roh iblis di hadapannya, Wagu dapat menyimpulkan kalau dulu Shiode pasti adalah kultivator yang sangat hebat ketika belum kehilangan tubuhnya. Namun dengan kekuatannya saat ini masih sangat mustahil bagi Shiode untuk bisa mengalahkannya. Dan sesuai perkiraan, Shiode dan Xiaoyan benar-benar dibuat kewalahan menghadapi Wagu, seorang kultivator tingkat tinggi yang telah mencapai ranah penciptaan Qi. Alhasil keduanya pun telah mencapai batasnya, sedangkan Wagu terlihat sama sekali tidak terluka sedikit pun. Secara tiba-tiba, sebuah ledakan energi muncul dari dalam reruntuhan kuil yang membuat Wagu sangat yakin kalau Lindong pasti sedang bersembunyi di dalam sana. Lindong pun tiba tepat waktu. Ia telah berhasil menyempurnakan buah 1000 binatang sehingga kekuatannya kini telah meningkat drastis hingga mencapai kultivasi ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Dan mulai dari sini Lindong akan mengambil alih pertarungan.
Ia menyuruh Xiaode agar pergi memulihkan diri, begitu juga dengan si Oyen yang terluka sebaiknya segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dengan dipenuhi hasrat balas dendam, Huagu mengatakan bahwa hari ini Lindong pasti akan membayar kematian dari putranya. Lindong pun mencoba membela diri dengan menjelaskan bahwa sebenarnya semua masalah ini disebabkan oleh Huazong sendiri yang mempunyai niat jahat untuk merampas harta roh miliknya. Namun Huagu yang sudah dibutakan oleh dendam sama sekali tidak bisa menerima pembelaan Lindong dan justru mengatakan jangankan hanya merampas harta roh, bahkan meski putranya tersebut mempunyai niat untuk membunuh Lindong sekalipun, ia juga tetap tidak akan menyalahkannya. Pertarungan pun tidak terelakkan. Benturan kekuatan antar keduanya benar-benar dahsyat, dan sejauh ini terlihat Lindong yang sanggup mengimbanginya meski capaian kultivasi musuh berada satu tingkat di atasnya. Diperlihatkan bahkan Lindong sanggup mendominasi jalannya pertempuran setelah ia memasuki mode transformasi kera iblis. Berikutnya ia merilis teknik barunya, yaitu serangan kekuatan mental Yuan, yang mana kali ini ia dapat memasukkannya ke dalam senjata tombak surgawi dan sanggup menggabungkannya dengan teknik tombak sisik naga surgawi. Dengan kekuatan penuh, Huagu pun berusaha keras untuk menahannya. Sayangnya meski daya hancur dari teknik Lindong begitu kuat, terlihat bahwa setelah ledakan tersebut Huagu lah yang masih sanggup berdiri, sementara Lindong nampak terkapar sudah tidak berdaya. Namun ketika dengan begitu bangganya Huagu hampir membunuh Lindong, tiba-tiba ia merasakan luka parah di tubuhnya akibat serangan Lindong yang mana ternyata memiliki efek perusak dari dalam. Dan sebaliknya, Lindonglah yang tetap berada di posisi lebih unggul karena kekuatannya masih cukup jika pertempuran ingin dilanjutkan. Tidak ingin bernasib sama dengan putranya, Huagu pun bergegas kabur meninggalkan lokasi pertempuran. Padahal di saat yang bersamaan ternyata Lindong barusan cuma menggeretak karena sebenarnya dia juga telah terluka parah. Sebelum jatuh pingsan, ia melihat bayangan seorang wanita yang berjalan ke arahnya. Nampak seperti Nona Xingzu, wanita yang dulu Lindong temui ketika dalam misi berburu harta karun di dalam makam kuno pada season kedua. Ketika membuka mata, tiba-tiba Lindong sudah berada di atas ranjang dengan luka-lukanya yang juga sudah dirawat dengan baik. Di tengah kebingungannya datanglah Mu Xianxian, wanita yang Lindong temui di tempat lelang kota Dagui beberapa hari yang lalu. Mu Xianxian kemudian menjelaskan kalau sekarang mereka berdua sedang berada di Sekte Iblis Agung, yang mana mustahil orang-orang dari Sekte Boneka Tersembunyi akan mendatangi tempat ini. Diceritakan bahwa sejak dahulu Sekte Iblis Agung dan Sekte Boneka Tersembunyi selalu berselisih paham, sehingga jika Lindong bermusuhan dengan Sekte Boneka Tersembunyi, maka bisa dikatakan Lindong adalah teman bagi Sekte Iblis Agungnya. Di sini Mu Xianxian juga mengungkapkan kekagumannya kepada Lindong karena sanggup mengalahkan ketua Sekte Boneka Tersembunyi seorang diri. Namun ia mengingatkan kalau Huagu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Suatu saat orang tersebut pasti akan kembali untuk mencari Lindong dengan membawa kekuatan yang jauh lebih besar. Maka dari itu, Mu Xianxian mencoba membujuk Lindong agar bersedia bergabung ke dalam Sekte Iblis Agung, karena dengan begitu mereka bisa bersama-sama menghancurkan Sekte Boneka Tersembunyi dengan begitu mudah. Namun Lindong menolak secara halus tawaran dari Mu Xianxian. Ia menjelaskan kalau sejak awal tujuan ia datang ke kota Dauhang bukan untuk bergabung dengan sekte manapun, apalagi menghancurkan sekte orang lain. Mu Xianxian pun juga tidak memaksa. Ia sangat menghargai keputusan Lindong dan mengatakan akan selalu siap menerima Lindong untuk bergabung ke dalam sektenya jika nanti Lindong berubah pikiran. Lindong kemudian menjelaskan tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk memasuki monumen kuno Dauhang, dan mengingat monumen tersebut akan segera dibuka sehingga ia pun tidak bisa berlama-lama tinggal di tempat ini. Namun alih-alih memberikan dukungan, Mu Xianxian justru menyarankan agar Lindong sebaiknya jangan datang ke sana karena ketika monumen kuno Dauhang dibuka, pasti orang-orang dari Sekte Boneka Tersembunyi juga akan berpartisipasi. Bahkan kabarnya juga akan datang 4 sekte besar dari dinasti Yan. Jika Lindong tetap memaksa pergi sendirian, maka jangankan mendapatkan harta roh, untuk bertahan hidup saja pasti akan sangat sulit. Bicara soal 4 sekte besar, Lindong jadi teringat scene di episode season kemarin.
Saat itu dalam misi berburu harta roh di makam kuno, ia juga bertemu dengan 4 pentolan dari masing-masing sekte tersebut, yang mana perwakilan dari sekte klan Lin diwakili oleh musuh bebuyutannya, yaitu Lin Langtian. Lindong pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mu Xianxian karena sudah mencemaskannya. Namun ia sudah membulatkan tekad bahwa dirinya tetap akan pergi ke monumen kuno, mengingat inilah alasan ia datang ke kota Dauhang. Setelah berpisah dengan Mu Xianxian dan meninggalkan sekte iblis agung, Lindong langsung menuju monumen kuno Dauhang yang akan dibuka pada hari ini. Diperlihatkan suasana yang sangat ramai di depan pintu masuk karena memang banyak orang yang ingin mendapatkan harta karun yang konon tersembunyi di dalamnya. Datang juga orang-orang dari sekte pedang kuno yang dipimpin oleh Guyan. Kalau kalian lupa, Guyan ini adalah kultivator yang pernah bertarung melawan Lindong, sekaligus orang pertama yang merasakan amukan dari transformasi kera iblis milik Lindong beberapa waktu yang lalu. Tidak lama setelah itu datang juga Mu Xianxian sebagai perwakilan dari sekte iblis agung. Ia sempat melihat Lindong, namun Lindong memberinya isyarat agar tidak perlu menyapa karena ia ingin menyamarkan diri dari para musuhnya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang ketika datang orang-orang dari sekte boneka tersembunyi yang dengan sombongnya menghajar para tamu lain yang menghalangi jalan mereka. Kedatangan mereka dipimpin oleh pria berambut putih yang bernama Teng Lei, seorang kultivator di ranah penciptaan Ki tingkat awal. Mu Xianxian maju untuk mencoba mencairkan suasana. Ia menyapa Teng Lei dengan ramah menggunakan teknik pemikat, namun karena kekuatan mental Teng Lei yang cukup kuat, teknik tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhinya. Teng Lei kemudian membahas mengenai bocah bernama Lindong yang sudah membunuh Huazong dan membuat ketua sekte mereka terluka parah. Dari mata-matanya ia tahu kalau Lindong ini memang cukup dekat dengan Mu Xianxian sehingga pasti Mu Xianxian tahu keberadaan Lindong saat ini. Mu Xianxian pun tidak menyangkal kalau ia memang sempat beberapa kali bertemu dengan Lindong, namun hubungannya tidaklah sedekat apa yang disangkakan. Mu Xianxian kemudian menjelaskan bahwa menurutnya Lindong pasti sudah pergi jauh meninggalkan kota Dauhang mengingat apa yang telah bocah itu lakukan kepada sekte boneka tersembunyi. Sementara itu Lindongnya menyaksikan percakapan mereka di antara keramaian, bergegas menjauh sebelum keberadaannya dapat diketahui. Akan tetapi Teng Lei juga tidak mudah untuk dikelabui. Ia pun sanggup merasakan kehadiran dari Lindong melalui energi mental Huazong yang sudah Lindong serap ke dalam tubuhnya. Dengan ini kedatangan Lindong pun telah terekspos. Teng Lei mendekat berniat ingin memulai pertarungan mengingat pesan dari ketua mereka agar menangkap Lindong hidup-hidup untuk nantinya dijadikan boneka simbol. 臭小子！化骨长老特意嘱咐，一定要把你活着带回去。 Terjadilah benturan antar kekuatan mental. Sayangnya kekuatan mental Teng Lei ini sangatlah kuat sehingga dapat menekan kekuatan mental Lindong dan membalikannya. Berikutnya dua serangan sekaligus Teng Lei rilis. Sedangkan untuk menghadapinya, Lindong mengeluarkan teknik barunya yaitu teknik kekuatan mental Yuan. Sebuah teknik penggabungan dua energi yang sanggup memukul mundur Teng Lei. Diperlihatkan setelah kepulan asap menyingkir, Teng Lei menggunakan boneka simbol untuk mengurangi damage dari serangan Lindong. Disusul dengan beberapa orang dari sekte boneka tersembunyi yang mengepung membuat situasi pertarungan cukup mendesak Lindong. Namun Teng Lei memerintahkan para bawahannya tersebut agar mundur karena ia ingin menikmati pertarungannya sendiri. Pertarungan pun siap lanjut ke ronde kedua. Namun sebelum duel kembali dimulai, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan 4 klan besar dari dinasti Yan, yang mana salah satunya adalah klan Lindong, yakni klan Lin yang kedatangannya dipimpin oleh Lin Langtian. Dari dalam benaknya terdengar Xiaode yang memperingatkan Lindong agar berhati-hati karena terasa dari auranya kekuatan Lin Langtian ini sudah jauh meningkat dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Bahkan menurut Xiaode dengan kekuatan Lindong saat ini masih akan sangat sulit untuk menghadapinya. Namun tidak perlu cemas karena yang Lindong incar adalah kompetisi turnamen klan yang akan diadakan 1 tahun lagi. Untuk itu ia bertekad akan terus meningkatkan kekuatannya selama waktu yang masih tersisa demi mengalahkannya. Bersama Lin Langtian juga datang salah satu tetua yang bernama Lin Mu dan anggota klan Lin lain yang bernama Lin Ker. Kalau kalian lupa, Lin Ker ini adalah sepupu Lindong yang berasal dari klan utama namun mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Lindong di season 2 kemarin ya. Tidak lama setelah itu, ketiga klan besar lainnya datang menyusul. Di antaranya adalah klan Xin yang dipimpin oleh pria feminim bernama Xin Si, klan Wang yang dipimpin oleh Wang Yan dan pamannya yang bernama Watong,
Terakhir ada klan Huang Fu, namun Hingsu si gadis teratai berhalangan hadir sehingga kepemimpinannya digantikan oleh seorang wanita bernama Wang Fujing. Setelah mereka berempat saling menyapa, pandangan Wang Yan langsung tertuju kepada Lindong. Tentu ia tidak akan lupa dengan bocah yang dulu pernah mengalahkannya. Mengingat bagaimanapun juga Lindong adalah anggota dari klan Lin, Wang Yan pun meminta izin kepada Lin Langtian untuk menyelesaikan masalahnya dengan bocah tersebut terlebih dahulu. Tentu saja karena sejak awal Lin Langtian ini sangat membenci Lindong, ia pun mempersilahkan Wang Yan untuk memberi pelajaran kepada bocah yang ia sebut sebagai sampah keluarga tersebut. Lin Ke mencoba melerai namun sama sekali tidak dihiraukan. Sementara Mu Xianxian nampak cukup terkejut setelah kini mengetahui kalau ternyata Lindong berasal dari klan Lin. Tanpa berlama-lama, Wang Yan pun segera melompat dan merilis senjata roh tombaknya untuk menantang Lindong. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan kalau kali ini Lindong tidak akan bisa melarikan diri lagi. Menanggapi hal itu, Lindong terlihat cukup tenang. Mungkin bagi Lindong, Ling Langtian masih terlalu kuat. Namun kalau cuma Wang Yan dengan kultivasi ranah penciptaan Ki tingkat awal, Lindong sangat yakin bisa mengalahkannya. Di awal saja Lindong sudah nampak sanggup mendominasi jalannya pertarungan. Seluruh serangan yang dilancarkan dapat diantisipasi. Bahkan ia sempat mengejek Wang Yan untuk terus mencobanya lagi. Diperlihatkan adu mekanik yang sangat tidak seimbang. Meski sebagai catatan, Lindong ini masih berada di tahap kultivasi ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut, yang mana secara teori satu tingkat lebih rendah dari Wang Yan. Kesombongan Wang Yan pun perlahan luntur dan terlihat dirinya yang mulai panik. Masih saja menolak percaya karena bagaimana bisa bocah di hadapannya menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 1 tahun. Serangan terkuat yang bisa ia buat saat ini yaitu teknik tapak iblis prasasti emas bagi Lindong masih terlalu lemah. Maka dari itu Lindong berbaik hati mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan teknik tersebut dengan benar. Wang Yan mencoba menahannya dengan teknik tombak pembelah langit, namun menahan serangan tersebut menguras banyak kekuatannya sehingga ia tidak sanggup lagi untuk mengantisipasi serangan Lindong berikutnya. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan kekalahan telak dari Wang Yan, dan siapa sangka Lindong bisa menjadi begitu kuat hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Lindong nyaris memberikan pukulan terakhirnya. Namun serangannya berhasil dihentikan oleh Wang Tong, paman dari Wang Yan, seorang kultivator di ranah penciptaan Ki tingkat lanjut. Wang Tong menilai kalau Lindong ini sudah terlalu jauh menyinggung klannya. Namun bukannya takut, Lindong justru mengatakan kalau mereka ini tidak pantas disebut sebagai klan, melainkan hanya sekumpulan berandalan. Watong pun menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Lin Langtian karena telah dinilai gagal mendisiplinkan Lindong sebagai salah satu anggota klannya yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antara klan Wang dengan klan Lin. Tentu saja Lin Langtian sama sekali tidak akan membela Lindong. Ia justru memerintahkan Lindong untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada Wang Yan jika masih ingin tetap hidup. Namun Lindong malah tertawa mendengar pernyataan dari Ling Langtian. Dengan tegas ia mengatakan kalau Lin Langtian sama sekali tidak mempunyai hak untuk memerintahnya. Lindong lalu menjelaskan kalau menurutnya apa yang dilakukan oleh Ling Langtian saat ini justrulah yang mempermalukan klan Lin. Dengan terus menuruti permintaan klan Wang dan menggertak anggota klannya sendiri di hadapan semua orang, bukankah itu justru merendahkan martabat dari klan Lin itu sendiri? Dan jika masalah ini sampai tersebar, maka pasti akan banyak orang yang menertawakan serta mempertanyakan reputasi dari klan Lin. Klan Lin akan menjadi bahan tertawaan, dan ini semua karena salah dari Lin Langtian. Bahkan Lindong menyebut kalau Ling Langtian ini adalah seorang pendosa klan yang harusnya pantas menerima hukuman. Mendengar ocehan Lindong membuat emosi Ling Langtian pun tersulut. Ia bersumpah akan menangkap Lindong hari ini juga untuk membuktikan siapa yang sebenarnya pantas untuk dihukum. Namun sebelum Ling Langtian melancarkan aksinya, Lin Mu, salah satu tetua klan Lin, mencegahnya dan justru membenarkan apa yang telah Lindong sampaikan. Karena jika hari ini Ling Langtian sampai bertindak, maka semua orang yang melihatnya akan berpikir kalau klan Lin tunduk kepada klan Wang. Ditambah lagi meski bicara Lindong sangat arogan, namun bagaimanapun juga bocah ini terlihat cukup menjanjikan sebagai generasi muda di klan mereka. Lagi pula menangkapnya di depan umum tanpa alasan yang jelas akan dinilai sebagai perbuatan yang kurang pantas. Setelah mendengar penjelasan dari Lin Mu, emosi Ling Langtian pun perlahan mulai reda.
Ia mengurungkan niatnya untuk menangkap Lindong hari ini, meski tetap tidak mengubah pandangannya mengenai Lindong sebagai sampah keluarga. Untuk menenangkan Watong, Linmu menjelaskan kalau tidak perlu begitu serius karena ini hanyalah persaingan antara anak muda. Selain itu, sebentar lagi monumen kuno Dawang juga akan segera dibuka, sehingga akan lebih baik jika 4 klan besar bersiap untuk menyelesaikan urusan yang jauh lebih penting. Dan benar saja, tak lama setelah pembicaraan mereka, terlihat pintu masuk dari monumen kuno Dawang telah mulai terbuka. Masing-masing kelompok klan bergegas untuk memasukinya, termasuk Wang Yan yang sebenarnya masih ingin menyelesaikan urusannya dengan Lindong. Dengan menaiki si Oyen, Lindongmu juga bergegas masuk sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menemukan simbol spiritual leluhur.